Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayyuhal ikhwatul kiram, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah. Tak lupa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali bertemu ya, dan bertemunya kita alhamdulillah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalankan salat maghrib secara berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan taklim. Dua-duanya adalah kewajiban, walaupun satunya kewajiban yang telah ditentukan waktunya, sedangkan yang lainnya yaitu taklim bukan kewajiban yang sudah tentu waktu-waktunya. Tapi kadang-kadang memang kalau kita tidak sempatkan ya, kadang-kadang kita sibuk sehingga kita terlepas ya atau tidak menjalankan kewajiban ini. Wan fillah rahimakumullah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita kaum muslimin saat ini mengatakan, "Oh, tidak terasa kok sudah mau Ramadan lagi." Ya. Betul nggak, Pak? Kok sudah mau Ramadan lagi ya. Nanti lebaran lagi, pulang kampung lagi ya. Yang di kepala kita kadang-kadang pulang kampungnya, Pak. Nah, kira-kira kapan kita bakal pulang kampung? Liburan anak kita tanggal berapa ya, nanti balik tanggal berapa. Mungkin sudah ada yang minta cuti ya, sudah pasang kuda-kuda yang cuti ya. Di kantor kita berapa orang nanti yang bakal cuti ya. Begitu kira-kira ya kebanyakan kaum muslimin ya. Ikhwan rahimakumullah, sebenarnya ya seharusnya yang kita sambut dengan gegap gempita dan kebahagiaan itu adalah bulan Ramadan dengan ibadahnya, ibadah yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini yang di dalamnya ada berbagai ibadah itu akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Tentu itulah yang menjadi kebahagiaan kita. Ya, kita senang. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sangat besar bagi kita. Untuk apa? Untuk meraih keridhoannya, untuk meraih surganya, untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Maka ketika kita datang bulan Ramadan, itu kebahagiaan yang tiada tara. Ya. Kalau masalah pulang kampung ya itu Pak, bunga-bunganya saja Pak ya, gula-gulanya saja ya, pulang kampung dan lain sebagainya itu ya. Tapi yang utama itu adalah ini peluang bagi kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum saya mungkin nanti masuk ke materi utama, ada hal yang telah dinyatakan oleh Rasulullah ya, yang mungkin ini harus menjadi perhatian kita semua. Sukses Ramadan itu gimana caranya? Ini sering disampaikan oleh para mubaligh. Tapi intinya ini sebenarnya ya, kalau masalah ritual ibadah Ramadan itu insya Allah kita sudah paham semua. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita membangun motivasi di bulan Ramadan itu. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Apa kuncinya sukses Ramadan? Imanan wahtisaban. Ini yang mari kita kembalikan, Pak. Sebelum Ramadan tiba, itu kita kembalikan, kita refresh. Bahasa orang sekarang kita update lagi. Kenapa?
Karena sebenarnya seluruh ibadah yang kita lakukan itu dasarnya iman. Bapak-bapak datang ke sini itu nggak akan bakal bisa datang ke sini kalau tidak ada iman. Ya, banyak di antara kita kaum muslimin yang imannya atau pengaruh iman dalam dirinya lemah, maka ibadahnya pun lemah. Ya. Maka Ramadan bisa jadi itu menjadi beban buat dia. Wah, biasanya siang makan dia udah nggak bisa makan lagi. Itu bisa menjadi beban buat dia. Ya. Kenapa? Kuncinya adalah iman. Ya. Harus tertanam dalam diri kita iman. Ya, keyakinan. Keyakinan akan apa? Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb kita, Tuhan kita yang menciptakan kita, yang mematikan kita, yang ngasih kita rezeki, yang menghidupkan kita, yang mematikan kita, yang membangkitkan nanti di hari akhirat. Itu harus kita bangun. Sehingga ketika Ramadan tiba, ya, yang kebayang dalam diri kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan itu. Allah yang memberikan kita nikmat yang luar biasa ini. Ya, jadi begitu. Iman kepada hari akhir, iman kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mendorong kita untuk melakukan berbagai perbuatan baik. Ya, kita datang ke sini ya kalau bukan karena untuk mendapatkan ridha Allah, buat apa lagi? Ya. Cari duit nggak mungkin. Ya. Kan nggak ada tiba-tiba keluar di depan sini ya yang habis sholat tiba-tiba dapat uang gitu, nggak ada. Ya. Ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bangun, Pak. Kita update ya. Kita refresh lagi ya bahwa kita ini hidup semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Nah, yang kedua, wahtisaban ya. Wahtisaban itu maknanya apa? Harapan, Pak. Harapan kita mendapatkan pahala. Harapan kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari harapan itu muncul apa? Muncul motivasi untuk beribadah kepada Allah. Berapa surat atau mungkin hatam Al-Quran nanti kita berapa kali di bulan Ramadan ini. Ya, sholat kita jaga betul untuk senantiasa berjamaah di bulan Ramadan ini. Ya, sholat sunnah ya nanti ya, qiyamul Ramadan itu bagaimana kita jaga. Jadi yang kebayang itu kenapa? Karena harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Nah, itu kita kembalikan, ya kita refresh. Sehingga ketika kita mengingat datang bulan Ramadan ini, insya Allah kita bahagia, ya bahagia menyambut bulan Ramadan itu. Berarti ini adalah tempat, ini adalah waktu, ya ini adalah waktu bagi kita untuk mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan tentu ya harapan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, yang itu kita update, Pak. Jadi mungkin beberapa hari ke depan, ya 10 hari ke depan ini, ya mari kita renungkan kembali, ya hidup kita. Marilah kita renungkan hidup kembali kita dan senantiasa kita berdoa agar disampaikan kepada Ramadan tahun ini. Ya. Rahimakumullah, pada kesempatan malam ini, ya, saya tertarik untuk membahas tentang ada yang mungkin sekitar bulan Juni nanti itu ada perhelatan di Indonesia itu sepak bola. Nah, kok bahas sepak bola? Yang menjadi menarik apa? Ternyata salah satu peserta sepak bolanya itu adalah dari Israel. Nah, akhirnya terjadi diskusi di antara kaum muslimin. Ya, Israel ini boleh main di Indonesia apa enggak sih gitu ya? Ya, bisa enggak ditolak aja ya, jangan main di Indonesia ya. Kira-kira seperti itu perdebatannya. Tapi tidak membahas sepak bolanya, Pak ya. Tapi yang saya bahas pada kesempatan kali ini adalah interaksi atau hubungan antara muslim dan non-muslim. Itu harusnya seperti apa? Nah, ini menarik karena tiap hari kita mungkin berinteraksi dengan mereka. Ya. Dan kita mungkin senantiasa berdiskusi ya. Ini gimana sih ya interaksi antara muslim dengan non-muslim? Antara muslim dengan kafir, ya. Bahkan Iwan Larohimakullah mungkin kita sering dengar ayatnya kan dalam surat Al-Kafirun. Ya. Tapi maknanya secara lebih komprehensif interaksi antara muslim dengan non-muslim atau antara muslim dengan kafir itu seperti apa?
Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Iwan rahimakumullah, di dalam Islam, ya, ini yang menarik begini. Kita itu bersikap sesuai dengan kondisi orang yang kita sikapi. Ya, dan ini adalah hal lumrah, adalah hal wajar di dalam kehidupan kita. Contoh begini, ada di hadapan kita seorang pembunuh. Kita bersikap kepada dia seperti apa? Waspada harus kan? Wah, jangan-jangan saya yang dibunuh nih. Kenapa? Karena kita tahu dia seorang pembunuh. Dan mungkin korbannya juga sudah banyak. Dan mungkin bertahun-tahun dia sudah lakukan. Maka sikap kita terhadap dia itu adalah dia itu siapa? Apa yang telah dilakukan oleh dia? Nah, inilah ajaran Islam itu telah menentukan kepada kita bagaimana kita bersikap terhadap orang kafir. Maka orang-orang kafir itu di dalam agama kita itu diklasifikasikan. Kenapa? Karena tidak semua orang kafir itu bersikap tidak baik kepada kita. Ada di antara mereka yang baik kepada kita. Maka tentu sikap kita terhadap mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepada kita petunjuk bagaimana bersikap kepada orang-orang kafir. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan ada orang kafir yang mereka ini jahat kepada orang Islam. Yang mereka ini memerangi umat Islam. Mereka ini disebut dengan istilah kafir harbi fi'lan. Ya. Ini kalau dalam bahas kitab fikih nanti disebut kafir harbi fi'lan. Orang kafir yang memerangi kaum muslimin secara nyata. Secara langsung. Mereka ini terbuka memerangi orang Islam. Maka apa sikap mereka, sikap kita kepada mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum." Dan perangilah mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang diperangi oleh kaum muslimin? Alladzina yuqatilunakum. Mereka yang memerangi kalian. Ya. Mereka orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, Allah perintahkan kepada kita agar melawan peperangan mereka, melawan kejahatan mereka dengan apa? Dengan peperangan juga. Sebab apa? Yang bisa mencegah peperangan mereka itu adalah perang. Yang bisa menghentikan peperangan mereka terhadap kaum muslimin itu adalah perang. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melawan mereka. Ya, melawan mereka. Melawan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Ya. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang kafir itu orang-orang kafir yang memerangi kalian. Ya. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian, ya, dulu ya Indonesia pernah mengalami, Indonesia dijajah oleh Belanda bahkan 3,5 abad lamanya, 350 tahun. Kira-kira penduduk Indonesia waktu itu tinggal diam atau mengangkat senjata memerangi penjajah saat itu. Angkat senjata, Pak. Kenapa? Mereka itu tidak bisa dihentikan. Mereka itu akan tetap terus menjajah negeri ini. Ya, mungkin kalau dulu pahlawan-pahlawan bangsa kita itu ya tidak melawan mereka, sampai sekarang kita masih terjajah. Ya. Tapi karena mereka melawan, mereka mengangkat senjata, ada resolusi jihad agar berperang mengusir penjajah itu. Kaum muslimin saat itu bahu membahu, ya terus menerus dengan berbagai keterbatasan yang ada saat itu. Bahkan disebut bambu runcing saja senjatanya, tapi tetap kaum muslimin berjuang mengusir penjajah. Maka alhamdulillah kemerdekaan itu diperoleh oleh bangsa Indonesia. Nah, terhadap kafir harbi fi'lan, ya, maka kaum muslimin ini wajib melawan dengan memerangi mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, dulu orang Islam yang melakukan perlawanan terhadap penjajah itu disebut teroris, Pak. Teroris versi Belanda, teroris versi penjajah. Ya. Maka umat Islam saat itu ya nggak gentar
disebut apapun juga mereka nggak segentar. Kenapa? Karena ini hak kaum muslimin yang dijajah untuk melawan, mengusir mereka dari tanah yang dikuasai oleh mereka. Ya. Jadi clear ini Pak ya, saya kira tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Kalau kita berbeda dalam hal itu, nanti pahlawan-pahlawan bangsa kita disebut teroris lah. Kenapa? Karena mereka melawan penjajah Belanda. Ya, insya Allah. Ya tidak ya, mereka adalah pahlawan. Mereka itu syahid. Mereka itu mati syahid. Ya, mereka itu istilahnya kalau mati syahid itu langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibadah tertinggi dalam agama kita itu adalah jihad fisabilillah. Melawan penjajah, melawan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, apa yang terjadi di Palestina, ya, apa yang terjadi di Palestina itu sama dengan ketika Belanda menjajah Indonesia. Saat ini Palestina itu dijajah oleh Israel. Bahkan wilayah yang saat ini diduduki oleh Israel itu mencakup hampir 90% tanah Palestina. Ya, kan tinggal Gaza dengan tepi barat saja. Ya, Palestina tinggal sedikit saja dibandingkan dengan wilayah yang sebenarnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, maka penduduk Palestina ya, itu mereka melakukan perlawanan. Mereka berperang, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu masalahnya adalah kaum muslimin di Indonesia itu adalah bagian dari kaum muslimin di dunia. Orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kalbunyan, seperti satu tubuh. Satu mereka merasakan sakit, kita juga merasakan sakit. Jadi tidak boleh Pak, ya mereka itu sakit, tapi kita malah ya mendukung menjajah, mendukung Israel, ya memberi bantuan kepada Israel bahkan. Haram hukumnya, nggak boleh. Kenapa? Karena walaupun mereka nunjau di sana, di Palestina sana, tapi mereka adalah saudara kita. Jadi kalau mereka diperangi, itu sama dengan memerangi kaum muslimin seluruh dunia. Ya, ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka adalah hal yang wajar ya kalau ada tuntutan agar ya Israel tidak diperkenankan untuk main di Indonesia. Ya, kenapa? Dia sedang menjajah saudara kita. Dia sedang membunuhi saudara-saudara kita. Ya, kita tidak boleh bermanis muka, ya, beramah tamah dengan mereka, karena mereka sedang menjajah kaum muslimin di sana. Ada juga yang mengatakan nggak semua memerangi. Ya, memang tidak semua memerangi. Ya, tapi apa? Kalau itu terkait dengan kebijakan negara Israel, itu merupakan bagian dari penjajahan itu sendiri. Ya, kecuali anak kecil, ya, para wanita yang mereka memang tidak ikut memerangi kaum muslimin, ya kita tetap harus berbuat adil kepada mereka. Tapi ketika mereka itu memerangi kaum muslimin, ya, jadi institusinya itu kan negara mereka yang menjalankan penjajahan itu kepada kaum muslimin, maka tentu umat Islam tidak boleh, ya, tidak boleh mereka ini bermanis muka, bersenang-senang dengan perwakilan negara Israel penjajah itu. Nah, ini yang pertama Pak. Yang pertama itu disebut dengan istilah kafir harbi fi'lan. Dengan ini maka kita paham nih, tidak boleh kita misalnya ya mengatakan saudara-saudara kita yang melakukan perlawanan di Palestina sana ya dengan sebutan-sebutan yang tidak pantas. Ya, kenapa? Karena mereka sedang memperjuangkan hak mereka. Mereka sedang melawan penjajahan yang dilakukan kepada mereka. Yang kedua, ya, yang kedua itu adalah kafir muahid. Kafir muahid. Kafir muahid itu apa? Orang-orang kafir, ya, secara institusi negara, mereka bekerja sama atau mengikat perjanjian dengan negara Islam. Mereka sedang mengikat perjanjian dengan negara Islam. Karena perjanjian itulah orang-orang kafir yang mengikat perjanjian itu disebut dengan istilah kafir muahid. Orang kafir yang terikat perjanjian. Hukumnya seperti apa?
Mereka tidak boleh diganggu. Mereka tidak boleh dibunuh. Haram hukumnya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, seseorang yang membunuh kafir muahid, dia tidak masuk surga dan tidak bisa mencium bau surga. Kenapa, Pak? Ya karena itu adalah perbuatan haram. Haram hukumnya membunuh orang kafir, haram. Ya. Siapa orang kafir itu? Kafir muahid. Kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Perjanjian damai dengan kaum muslimin. Biasanya ya, model negara seperti ini itu mereka terikat perjanjian dagang. Ya, kaum muslimin berdagang dengan mereka. Kaum muslimin mengikat perjanjian untuk saling bertukar pelajar gitu misalnya ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka itu terikat dengan perjanjian itu, maka kaum muslimin wajib terikat dengan perjanjian dengan mereka. Al-muslimuna inda surutihim. Orang Islam itu harus terikat dengan syarat-syarat perjanjian yang sudah yang sudah dibentuk di antara mereka. Orang Islam nggak boleh lepas dari akad-akad yang mereka sudah buat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah akad-akad kalian. Tepatilah janji-janji kalian. Jadi orang Islam ini biasanya ini berlaku umum, Pak ya. Kita dagang, kita kontrak kerja, itu semuanya berlaku. Orang Islam harus menepati janji, orang Islam harus menepati akad yang mereka lakukan. Cuma ya, akad itu harus akad syar'i. Ya, kalau akadnya nggak syar'i, nggak boleh dilanjutkan, nggak boleh diterusin. Misalnya akad yang nggak syar'i itu apa? Akad untuk membuat homer, nggak syar'i itu. Walaupun awalnya sudah janji, sudah bikin kontrak, akadnya apa? Bikin homer, batalkan. Kenapa? Karena itu akad yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janji kalian, tepatilah akad-akad kalian. Akad yang kalian bikin, itu maksudnya akad yang tidak berlawanan dengan syariat Islam. Kalau akad berlawanan dengan syariat Islam, batalkan. Ya. Misalnya janji untuk bekerja, bikin akad kerja di mana? Di tempat pelacuran. Ya haram, nggak boleh. Batalkan akad itu. Kenapa? Karena berlawanan dengan syariat Islam. Jadi itu namanya kafir muahid. Ya, kafir muahid itu perlakukan sesuai dengan perjanjian yang setelah dibuat antar negara. Lalu yang ketiga namanya kafir mustakmin. Ya, kafir mustakmin. Dia tidak terikat perjanjian, tapi ada orang-orang kafir yang masuk ke negeri kaum muslimin, yang masuk ke dalam negara Islam, karena memang ada kebutuhan yang mendesak di antara mereka. Padahal mereka tidak terikat dengan perjanjian. Contohnya apa? Mereka dikejar-kejar di negaranya mereka. Lalu mereka minta bantuan. Makanya mustakmin disebut mustakmin itu mereka masuk ke dalam negara Islam karena mendapatkan aman. Karena mereka mendapatkan izin. Mereka diizinkan kenapa? Karena mereka minta tolong. Nggak boleh Pak dalam Islam Pak. Orang udah dikejar-kejar nih ya. Orang dikejar-kejar. Ya. Orang kafir, misalnya ya, ada orang kafir yang mendolimi rakyatnya sendiri. Ya. Orang kafir mendolimi rakyatnya sendiri. Atau orang kafir yang terlibat perang. Rusia, Ukraina perang. Sama-sama kan mayoritas kafir kan? Mayoritas non-muslim kan? Lalu mereka pergi dari kampung mereka karena peperangan itu. Kemana perginya? Ke negeri kaum muslimin. Nah, maka mereka inilah yang mendapatkan aman dari negara Islam. Ya, mereka ini mendapatkan izin untuk masuk ke negara Islam. Mereka termasuk kategori sama dengan muahid. Mereka tidak boleh diganggu, bahkan mereka wajib kita bantu. Ya, wajib kita bantu. Itu umat Islam, Pak. Umat Islam. Jadi jangan mentang-mentang ini kafir lalu kita main bunuh. Bisa-bisa kita nggak masuk surga. Ya, kafir muahid itu dibunuh. Ini hadis Pak. Ya, dibunuh kita nggak masuk surga Pak. Ya, dan nggak bisa cium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak yang sangat jauh. Ya,
Termasuk ini muahid dan musta'min. Musta'min itu mungkin dua, ya. Jadi karena dia kepaksa dia harus meninggalkan negaranya karena negaranya konflik misalnya, atau yang kedua, dia itu datang ke negeri Islam untuk belajar Islam. Ya, untuk mendengarkan kalamullah. Ya, misalnya dia tinggal di Korea, ya. Ternyata di Korea nggak ada, sulit pengajaran Islam. Dia tinggal di Jepang, pengajaran Islam ternyata susah. Maka dia masuk ke negeri Islam, dia minta izin untuk masuk ke negeri Islam untuk mendengarkan kalamullah, untuk mendengarkan informasi-informasi tentang Islam. Boleh nggak masuk ke negara Islam? Boleh. Dia harus diizinkan. Dia harus diizinkan dan dia silahkan untuk tinggal di negeri kaum muslimin untuk mempelajari Islam. Ya. Nah, negaranya nggak terikat perjanjian dengan kaum muslimin, nggak terikat. Ya, kenapa? Karena bukan muahid. Yang terikat perjanjian itu muahid. Tapi ini nggak terikat dia. Tapi dia ingin masuk ke negara Islam, maka dia dikasih izin. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan untuk masuk ke negeri kaum muslimin. Boleh nggak begitu? Ya memang seharusnya. Ya, nggak boleh ditolak. Ya, misalnya nanti pemimpin Islam, ya, ada kasus seperti itu, dia mau masuk padahal dia kafir kan, diizinkan nggak? Harus diizinkan, harus diizinkan. Ya kecuali tentu ada pertimbangan lain, misalnya ternyata dia intelijen, gitu misalnya, itu beda lagi. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, yang ketiga, yang keempat, ya kriteria yang keempat. Yang keempat itu adalah ahlud dhimmah atau kafir dhimmi. Nah, sama saja ya. Istilahnya bisa ahlud dhimmah atau kafir dhimmi. Nah, orang kafir dhimmi itu adalah orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Kalau yang tiga itu semuanya orang luar, penduduk luar. Kalau yang ketiga, yang keempat ini itu dia penduduk, ya, di negeri-negeri kaum muslimin. Penduduk di negara Islam. Ya. Nah, mereka sebenarnya aslinya itu mereka itu mendapatkan dhimmah. Kenapa? Karena ada perjanjian dengan negara. Ya. Cuma dalam konteks saat ini memang nggak ada. Ya. Mereka tinggal aja kan di sini kan. Nah, namun mereka ini ya tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan permusuhan terhadap umat Islam. Mereka tidak melakukan permusuhan terhadap umat Islam. Ya, mereka tinggal di sini, mereka damai di sini. Maka ini statusnya adalah ahlud dhimmah atau kafir dhimmi. Statusnya begitu. Nah, kafir dhimmi, ahlud dhimmah, haram hukumnya diganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ada damiyan fakot adani." Siapa saja yang mengganggu kafir dhimmi, itu seperti mengganggu saya, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nggak boleh Pak diganggu. Ya, mentang-mentang mereka kafir, terus mereka ada apa? Ya, ada kebolehan untuk kita mengganggu mereka, nggak boleh. Ya, kita tetap bertetangga baik dengan dia. Ya, ya istilahnya kalau boleh nggak ngasih sesuatu hadiah, ya boleh-boleh saja. Ya. Berbagai kebaikan kepada mereka boleh dilakukan kecuali terkait dengan akidah dan ibadah mereka. Kenapa? Akidah dan ibadah tidak boleh dicampur adukkan. Nggak boleh kita ikut ibadah mereka. Misalnya sehari ikut mereka, lalu mereka sehari ikut kita. Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena ibadah tidak boleh dicampur adukkan. Tapi bapak-bapak, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, muamalah mereka dengan mereka boleh. Kita boleh jadi pegawainya mereka. Itu namanya ijarah. Ya, itu namanya akad ijarah, bekerja kepada mereka. Ya. Tidak ada di dalam fikih ijarah syaratnya bahwa mereka muslim, enggak ada. Ya, orang kafir sekalipun boleh kita melakukan akad kerja dengan mereka. Maka kalau ada tanya-tanya, Ustaz, boleh enggak saya kerja ke orang kafir? Boleh. Ya, boleh. Ya. Jadi bekerja kepada mereka itu hukumnya boleh, tapi tentu ya jenis pekerjaannya tidak boleh yang melanggar syariat. Ya, misalnya kerja sama orang kafir, apa di peternakan babi, haram juga nggak boleh. Ya, jadi jenis pekerjaannya itu harus jenis pekerjaan yang halal. Ya,
Di mana? Di toko bangunan, gitu misalnya. Boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, toko bangunan, jualan bangunan, silahkan aja. Ya. Nah, toko ATK, boleh nggak? Boleh. Ya. Begitu juga mempekerjakan orang kafir. Ya. Kita Muslim, kita bos, ya, karena ternyata ada orang kafir yang jualannya bagus banget, cara ngejualnya bagus banget. Ya udah kita angkat sebagai pegawai. Ya, lu jualan ya. Ya, kita angkat kerja, boleh nggak? Boleh. Ya, kenapa? Karena itu masuk kategori muamalah. Jual beli boleh nggak? Boleh. Jual beli dengan mereka boleh nggak? Boleh. Jadi ijarah boleh, muamalah juga boleh. Bisnis juga boleh. Maksudnya kerjasama bisnis. Kita punya modal yang jalanin orang kafir. Sebaliknya, orang kafir punya modal yang jalanin kita. Boleh nggak? Boleh. Itu masuk kategori muamalah. Ya. Yang nggak boleh apa? Ibadah dan akidah. Kalau sudah menyangkut masalah akidah dan ibadah, haram hukumnya, nggak boleh. Ya. Nah, maka ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, kita nggak perlu ragu ya untuk bekerja sama dengan mereka. Mereka ini manusia, sama dengan kita. Ya, dari sisi kemanusiaannya. Ya, bedanya apa? Akidah mereka beda dengan kita. Ibadah mereka beda dengan kita. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, kita juga tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Haram hukumnya nggak boleh. Bahkan dalam perang sekalipun, Pak. Dalam perang sekalipun, Rasulullah itu sudah wanti-wanti. Nggak boleh bunuh wanita, nggak boleh bunuh anak-anak, nggak boleh bunuh pendeta, tidak boleh merobohkan gereja. Ya, itu disebutkan. Ya, disebutkan. Kenapa? Ya karena mereka nggak ikut perang. Yang kita perangi siapa? Yang kan berperang dengan yang memerangi kita. Ya banyak di antara mereka yang juga tidak memerangi kaum muslimin. Anak-anak, wanita, ya. Biasanya kalangan-kalangan orang tua, ya itu nggak boleh. Nggak boleh diperangi. Kenapa? Mereka tidak bersama untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Jadi ibadah dengan mereka nggak boleh. Tapi muamalah dengan mereka silahkan. Nah ini kafir dhimmi. Maka hubungan dengan kafir dhimmi, dengan orang-orang kafir dhimmi, ya seperti yang terjadi sekarang, ya kaum muslimin, ya itu adalah perkara yang memang dibolehkan dalam agama kita. Ya. Jadi kita nggak boleh nggak perlu ragu ya untuk melakukan transaksi muamalah dengan mereka, ya transaksi muamalah mereka, ya mereka jadi bos kita mempekerjakan mereka, kita dagang dengan mereka, itu silahkan saja, boleh saja. Kita berbuat baik, ngasih hadiah, boleh nggak? Boleh, silahkan. Ya. Yang nggak boleh itu apa? Nah, kita ikut ke gereja mereka, itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu sudah campur adukan agama kita, haram hukumnya. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, apalagi yang kita lakukan terhadap mereka, kita dilarang untuk memaksa mereka masuk Islam. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Nggak boleh, Pak. Makanya di dalam sejarah agama Islam, ya orang Islam itu membiarkan mereka dalam agama mereka. Ya, dalam konteks kita tidak memaksa. Tapi kalau kita menyampaikan Islam kepada mereka, oh iya, memang betul. Ya, tapi memaksa mereka untuk masuk agama Islam haram hukumnya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Masuk Islam atau mati, nggak boleh. Ya, haram hukumnya, nggak boleh begitu ya. Ya kita persuasif saja, ya menyampaikan agar mereka masuk Islam. Tapi tidak boleh memaksa mereka untuk masuk Islam. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ya sebelum tanya jawab ya. Ada satu lagi, Pak. Ya. Sembelihan mereka, walaupun ini ikhtilaf di kalangan para ulama ya. Sembelihan mereka dan wanita ya ahlul kitab ya. Sembelihan mereka bisa dimakan, sembelihan ahlul kitab, lalu wanita dari kalangan Nasrani dan Yahudi ahlul kitab itu boleh dinikahi. Yang perempuannya Pak ya, bukan laki-lakinya. Kalau laki-lakinya yang non muslim haram hukumnya, itu mutlak. Ini walaupun memang ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ya, jadi mayoritas ulama yaitu membolehkan dari kalangan laki-lakinya itu muslim, sedangkan ya wanitanya itu non muslim tapi harus ahlul kitab. Ahlul kitab itu Yahudi dan Nasrani. Ya,
Ini ikhtilaf di kalangan para ulama, ya. Tapi ini sudah dilakukan sejak zamannya Nabi dan para sahabat Nabi. Istrinya putranya Umar itu Nasrani. Maka Umar bin Khattab itu pernah nyuruh ya anaknya menceraikan istrinya. Ya, kenapa, Pak? Apa yang enggak ada yang muslimah gitu ya? Kok harus nikah sama non muslim? Ya, dan itu ditolak sama anaknya Umar. Anaknya Umar bilang, emang haram? Enggak sih, enggak haram kata Umar. Tapi apa enggak ada yang muslimah? Nah itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, Iwan rahimakumullah, di masa dakwah Islam ternyata ada keuntungan ya ketika umat Islam itu dibolehkan untuk menikah dengan Nasrani. Ketika mereka berdakwah ke negeri-negeri yang non muslim ya, lalu mereka melakukan aktivitas salah satunya menikahi mereka, rupanya itu menjadi kebaikan, rupanya itu menjadi dakwah. Rupanya itu menjadi dakwah, Iwan rahimahullah ya. Nah, tapi tentu ini harus yang kuat ya Pak ya. Kalau laki-lakinya nggak kuat, nanti malah laki-lakinya yang masuk Nasrani. Jangan sampai begitu ya. Jadi kan dilihat nanti ya, ditimbang maslahat mudaratnya. Kan gitu kan, nggak sekedar menghitung hukumnya itu apa, tapi lihat maslahat mudaratnya. Nanti si istrinya tetap dalam agamanya ya, akhirnya apa? Anaknya dididik dengan agama yang lain. Padahal kalau dalam Islam, kalau kondisi seperti itu, anaknya itu harus memeluk Islam. Harus memeluk Islam. Nah makanya kalau kondisi-kondisinya atau syarat dan ketentuan berlaku itu tidak bisa kita penuhi, ya mendingan nikahnya sama muslimah saja. Insya Allah yang muslimah masih banyak. Jadi walaupun itu ada Pak ya, ada peluang, ya sudahlah sama muslimah saja. Jadi memang ada diskusi itu, Ustaz, bukannya boleh hukumnya? Iya boleh, tapi kan emang nggak ada muslimah, gitu ya. Yang cantik juga banyak. Jadi nggak ada alasan Pak ya. Ya kira-kira seperti itu ya gambaran interaksi kita dengan orang-orang kafir. Mudah-mudahan kita ini bisa menjalani kehidupan ya terutama interaksi dengan orang kafir ini sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan silahkan. Ya silakan. Ya, ya dibolehkan Pak, dibolehkan. Jadi kenapa? Karena yang ke gereja kan mereka, bukan kita Pak. Jadi mereka itu memang boleh ke gereja Pak. Mereka boleh ke gereja. Nah kita posisinya di mana? Kita cuma nganter doang, ya cuma nganter doang. Nah itu hukumnya boleh. Kecuali kita ikut masuk ke gereja Pak. Nah, itu nggak boleh. Kita ikut beribadah bersama mereka. Nah itu yang nggak boleh. Ya itu yang nggak boleh. Nah memang begini. Ada perdebatan begini Pak, ada perdebatan begini. Jadi kan sebenarnya perdebatannya itu waktu hukum bekerja sama membangun atau menjadi pekerja bangun gereja. Ya. Kalau membangun gereja kan yang jelas Pak ya. Kalau tadi kan cuma nganterin, itu nggak terlalu ya, masih belum. Nah, para ulama itu menjelaskan begini, ayat yang tidak membolehkan, ulama yang tidak membolehkan, ini debatable Pak. Jadi ada yang membolehkan, ada yang nggak membolehkan. Orang kerja bangun gereja. Ya, mayoritas ulama itu melarang. Dalilnya apa? Dalilnya itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan dan janganlah kalian tolong menolong dalam ya dosa dan permusuhan. Dalilnya ini. Permasalahannya adalah apakah ya fakta membangun gereja itu berarti menolong untuk melakukan perbuatan ismi wal udwan, dosa dan udwan itu ini permusuhan. Nah ini perdebatan di kalangan ulama nih, ya. Ada yang mengatakan oh iya masuk, ada yang bilang nggak masuk. Kenapa nggak masuk? Karena mereka melakukan ibadah itu, ya mereka melakukan ibadah itu memang boleh buat mereka. Ya.
Kan boleh buat mereka, yang nggak boleh buat kita. Yang nggak boleh itu bangun gereja, tapi buat ibadah kita, itu yang nggak boleh. Tapi kan buat mereka. Nah ini perdebatan di kalangan para ulama, Pak. Perdebatan di kalangan ulama, ya. Maksudnya begini, ya. Silahkan saja kalau kita berpendapat nggak boleh, ya udah. Berarti kalau ada kerjaan borongan nanti ya bangun gereja yang akan diambil gitu ya. Kenapa? Karena kita mengambil pendapat seperti pendapat Imam Syafi'i gitu yang melarangnya, ya silahkan. Ya. Tapi kalau ada yang berpendapat yang lain, ya pendapat ada ulama yang membolehkan, ya silahkan saja. Ya. Sama dengan masuk gereja, ya masuk gereja. Nah, itu ada yang melarang secara mutlak nggak boleh sama sekali. Ada yang membolehkan kalau ada hajat di sana. Hajatnya apa, Pak? Perbaiki AC, gitu misalnya. Boleh nggak perbaikan AC di dalam gereja? Ya. Nah itu kalau ada hajat, ya ada kebutuhan mendesak untuk masuk, boleh-boleh aja. Ya, tapi mayoritas ulama mengatakan nggak boleh. Mayoritas ulama mengatakan nggak boleh. Nah, maksud saya gini ya, nanti ini sudah di dalam batas di mana para ulama berijtihad, ya mereka itu dalilnya sama, Pak, dalilnya sama. Yang beda itu apa? Menetapkan fakta itu bisa diterapkan dalil itu apa enggak? Ya, kan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kita enggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Apakah itu masuk kategorinya? Nah, apakah itu masuk kategorinya? Nah, itu perbedaan pendapat ulama di situ. Bukan di dalilnya. Kalau dalilnya sama. Ya, kalau dalilnya sama. Tapi penerapan dalil itu pada ayat pada fakta. Ya, pada fakta itu mereka tidak sama. Nah, sepanjang itu memang masalah ijtihadiyah, ya sudah, kita saling menghormati sesama kaum muslimin. Ya. Tapi dalam perkara-perkara yang mutlak, ya itu kita tidak boleh. Pencampuran ibadah itu nggak boleh mutlak. Ya, akidah kita itu juga mutlak tidak boleh dicampur aduk dengan yang selain Islam. Saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pencerahan, ya, bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita nggak perlu khawatir karena memang syariat Islam sudah menentukan secara detail masalah itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.